Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Hai Halo guys. guys, welcome back to Dia Lo Gue. Nah, hari ini kita kedatangan sama beberapa alumni nih, makanya udah nggak pakai seragam ya. Oke, gimana nih perasaannya nih, kabarnya gimana sih hari-hari ini? Aman. Baik. Kangen sama apa? Bukan sama ibu Bukan. tapi. Terus kangennya sama apa dong? Kangen pelajaran? Enggak Iya, juga. enggak, Oke. enggak. Oke, terus kangen sama masa-masa SMA dong ya? Betul. Udah berapa lama sih? Kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak 6 tahun ya. Ya, lama ya, 6 tahun ya. 2 bulan ya. Oke. Kapan mulai berangkat ke tempatnya? Agustus. Mulai kuliah udah Agustus ya. Semuanya Agustus. Semua. Oke. Late August. Nah, supaya pada kenal semuanya nih, boleh dong kenalan dulu gitu. Kenalin namanya siapa, terus akan kuliah di mana sih gitu, sama jurusannya apa. Oke? Mulai dari sebelah sini dulu. Ray. Silakan. Wah. Oke, halo guys. Nama aku. Halo guys, nama aku Wainat Elena Yonatan. Dipanggilnya biasa Wei, karena aku cadel, Lei aja nggak ada. Oke. Aku akan kuliah di China di BIT, Beijing Institute of Technology, ambil Computer Science. Waduh. Asik banget. Science. Oke, next sebelahnya Ray. Hai guys, nama aku Shelin Ferdinand, biasa dipanggil Shell atau Shelin. Shell. Terus aku jurusan Computer Science di China, South China University of Technology. Oke. Barengan Dua computer science nih. Dua computer science. Asik banget nih. China juga lagi pula. Next. Tanya Ray. Hai guys, nama gue Vincent Christian Yusuf. Biasa orang manggil gue Vin atau enggak Boy. Gue juga nggak tahu Boy itu panggilan dari mana ya. Itulah pokoknya panggilan gue ya. Dan gue akan berkuliah di Australia, di Sydney, di UNSW University of New South Wales dengan jurusan finance. Waduh. Urusan perduitan ya, Yes. finance. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Halo semuanya, nama gue Gio. Gue bersekolah nanti akan berkuliah di Biola University. Jurusannya juga Computer Science. Waduh, ikutan juga anak-anak komputer science Sorry ya, semua. beda negara. Waduh. Lanjut. Halo guys, nama aku Lovenia Keswara, bisa dipanggil V-nya, dan aku akan berkuliah di Hong Kong University of Science and Technology, jurusan Finance. Finance juga. Uang juga. Terakhir. Halo semua, nama aku Karen Angelica, nanti akan berkuliah di City University of Hong Kong, jurusan Data Science. Waduh, data science semuanya berbau-bau hitungan-hitungan ya. Kayaknya pelajaran matematikanya Oh, iya. sangat Aduh. memorable gitu ya dia. Melekat. Oke, supaya pada tahu nih ya, berarti lulusan IPK tuh, IPK Puri secara khusus nggak hanya berkiprah di dalam negeri, tapi di luar negeri Asik juga. banget. Contohnya nih, ke-6 alumni ini yang siap diterjunkan ke luar negeri nanti. Parasut. Oke, nah berikutnya nih, boleh sharing nggak sih, kenapa sih kalian pilih kuliah di luar negeri gitu? Siapa dulu nih mau mulai? Kenapa sih pilih kuliah di luar negeri? Gio dulu deh. Nah, kayaknya kalau di luar negeri tuh kayaknya pengen nyoba aja sih, lebih ke wah kayaknya luar negeri ini ada
kan saya dari TK ya di sini kebetulan ya. Oh, Hidupnya 12 tahun ya kayak di sini. katak dalam tempurung nih, tempurungnya IPK gitu kan. 15 tahun di sini Iya, berarti. dari TK. Wow, Ya. oke. Terus kayaknya pengen keluar gitu. Oh, Jadi, pingin coba sesuatu yang baru. Bener banget. Oke, di luar negeri. Kira-kira gitu. Itu versinya Gio nih. Oke, yang lain nih. Boy. Oke, mungkin gue juga sama ya kayak Gio. Gue udah dari Ray sama Gio udah dari TK di sini. Kalian kenal 15 Tempuh. tahun? Parah. 15 tahun. Oke. Dari kita kayak boy, maksudnya kayak Iya, pas masih iya. TK, pas masih Iya, TK, iya, pas iya, masih iya. masih Kayak kecil gitu. hampir seumur hidupnya dong. Sekarang umur berapa? Aku umur 17 sekarang. 15 tahun. 15 dari 17 di IPK kan. Crazy. Jadi ya sama sih kayak Gio pengen nyari kesempatan baru dan juga aku udah baca-baca di Aussie itu cukup banyak opportunity yang bisa kita ambil lah buat nanti kerja ke depannya. Oke, itu Shelin nih yang nggak 15 tahun di sini nih. Kalau Shelin di IPK berapa lama, Shel? 3 tahun. 3 tahun SMA ya berarti. Oke. Gimana, Shel? Alasannya kenapa milih luar negeri? Aku sih sebenarnya bosen ya di Indonesia ya. Ini bosan di Indonesia. Serem. Mau kabur langsung. Oh, ya, jadi alasannya bosan. Karen juga gitu. Iya, mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Yang nggak mirip apanya? Bagian apanya dong? Bagian kabur ya. Oke gitu. Kayaknya kalau V-nya sama Ray sama aja kali ya. 15 tahun di sini di IPK terus habis itu mau coba sesuatu yang baru gitu. Ya enggak? Nah, sejak kapan sih V punya kepikiran gitu, mau kuliah di luar negeri deh gitu? Jujur kan aku punya banyak koko cece. Jadi dari koko cece itu udah sekolah di luar negeri, jadi kayaknya juga ikutan mereka buat sekolah di luar negeri. Terus kebetulan ada cece juga di Hong Kong, jadi kayak boleh. Oke, jadi dari kecil gitu ya udah ngeliat wah Cece Koko di luar negeri, Iya. jadi kayaknya mau ikutan lah kayak gitu. Oh begitu. Kalau Ray gimana? Kepikiran mau ke China nih kuliahnya gitu? Sebenarnya gini lucunya tuh aku kepikiran ke Cina tuh bukan dari dulu ya. Awal tuh kepikiran pengen ke Jerman gitu. Oh, Cuman kepikiran pertama ke Jerman tuh pas kapan? Pas di kelas SMA? Atau? SMA, pas Oke. kelas 11 gitu kan. Terus tiba-tiba pas ngobrol itu sama orang tua, tiba-tiba kayak nggak jadi Jerman, kenapa? Alasannya kejauhan gitu ya. Oke. Terus iya. pindahnya cari-cari dulu sama mami kan, sama mama kan. Udah dapet Cina, ya udah sama kayak Karen, aku ngejar pas kelas 12. Oke. Oke, jadi pertamanya tuh di kelas 11 pinginnya ke Jerman nih gitu. Tapi karena terlalu jauh gitu kan. Jadi masih coba-coba cari, akhirnya baru kepikirannya pas kelas 12 iya. gitu. Karen gimana kalau Karen ceritanya? Udah ke-spill nih tadi. Apa ya? Ini tadi pertanyaannya apa? Kenapa? Sejak kapan kepikiran mau ke luar negeri? Ya baru-baru ini sih, tapi ya nggak sebaru itu juga lah ya, nggak kelas 12. Kalau sebenarnya emang waktu masuk SMA tuh udah mikir mau ke luar negeri, cuman persiapannya aja yang agak terlambat. Jadi kepikirannya tuh udah ada dari lama gitu ya, cuman masih ditimbang-timbang dan sebagainya gitu. Oke, Shelin nih, karena pingin kabur gitu ya Shelin, udah bosen gitu kan, upaya-upaya apa aja sih yang udah kamu lakukan sampai akhirnya, wah diterima nih, kayak gitu. Sebenarnya kayak kalau buat upaya-upaya kan awalnya aku ada apply di Hong Kong juga ya, karena tujuan awal kan emang mau di Hong Kong. Cuman karena lain dan segala macam termasuk Hong Kong tuh lumayan mahal, jadi akhirnya pindahlah ke China. Tapi di China itu sebenarnya persiapannya ya lumayan lah, nilai-nilai harus oke. Terus juga boleh siapin IELTS dari sekarang kalau misalnya mau ambil pakai English Stout, atau mungkin kalau misalnya mau pakai Chinese Stout bisa nih siapin HSK kayak Ray. Ini dia HSK 13 ya guys. Waduh, Udah Lord Mandarin nih. Lord Mandarin, Dia ngerjain cocok soal waktu. mata aja pakai Mandarin. Iya, Iya. Kayaknya dia juga masuk Mandarin. Itu beneran, itu bukan bercanda guys. HP-nya Iya. beneran Mandarin. Itu aku diajak minta foto sama dia, suruh foto Mandarin semua. Dia waktu itu Bahkan writing HP-nya full Mandarin. Sambil tutup mata dia writing Mandarin. Sekalian sambil belajar ya Ray. Iya. HSK, HSK, IELTS. ayo. Terus kalau misalnya personal statement itu penting Ah, juga oh, guys. iya. Itu buat bisa nentuin beasiswa kalian juga. Beneran. Ada yang mau cerita strugglingnya bikin personal statement kayak gimana? Mungkin V-nya nih. Kayaknya nih, Gimana, Fe? Sebenarnya personal
personal statement kan lumayan penting banget ya, karena kalaupun nilai nggak sebagus itu bisa kebantu banget buat dapat beasiswa dari personal statement. Nah itu tuh kayak kita harus rinci personal statementnya tuh dari kayak nggak essay biasa, jadi kayak openingnya tuh nggak boleh kayak Hi everyone, my name is gitu. Jadi kayak harus pakai quotes apa segala macam ya. Gitu sih susahnya, kayak gimana cara bikin personal essay aku tuh jadi menarik di mata admissionnya. Tapi tetap formal. Tapi tetap formal. Oke. Gio, gimana proses bikin personal statementnya? Personal statementku sih ya lumayan lah, nggak beda-beda jauh, emang harus formal, terus banyak poin yang kita ingin sampaikan, tapi dengan juga kayak nunjukin kalau kita itu paham betul gitu. Jadi kayak lebih ke bahasa yang kita pakai juga lebih formal, lebih mungkin bukan cuma jarang digunain, tapi kalau dipakai itu bagus gitu, lebih daripada kayak kata-kata diksinya ya, pilihannya ya. Terus Dia- paling kenapa? Oh ya. Paling sebenarnya salah satu yang penting juga persiapan gini sih, terutama buat kalian yang kelas 10 ya, nilai kalian tuh penting banget gitu. GPA kalian tuh kepake dari kelas 10 sampai 12 itu mempengaruhi banget beasiswa gitu. Sama ya benar yang udah nyiapin English juga. Poin-poin di personal statement apa aja sih Vincent biasanya? Poin-poin aku ya, biasanya ada perkenalan. Kenapa sih? Itu normal ya, cukup formal bagi personal statement. Terus kalau di personal statement aku sih, aku cukup nunjukin banyak strength aku kuat di bidang apa, karena kan dari mereka kan ingin tahu kita kuatnya di bidang apa, dan kemungkinan besar kan personal statement ini akan dipakai kalau misalnya university akan interview lo gitu. Dan jadi personal statement ini tolong jangan asal kopas gitu, karena itu benar. interview akan ditanya based on your personal statement gitu. Takutnya nanti kalau ditanya kalau lu kopas kan ya nggak lucu juga ya. Banget. Jadi benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya, apa yang dilakukan gitu. Jadi ya harus se-original mungkin. Yes. Oke. Kayak bikin essay di sekolah guys, harus Iya, original. No plagiarisme ya. No plagiarisme. No plagiarisme. Oke. No chat GPT. No ChatGPT ya, bagus juga, bener boleh itu. banget, nggak boleh itu tuh. Dan no joki. No joki. Oke, next berikutnya pingin tahu nih kontribusi sekolah nih, Ceilah sekolah tercinta lo IPK Puri. Gila iya. Apalagi yang 15 tahun. Bro. Teruji nggak sih ada yang tahan di sini sampai 15 tahun tuh teruji banget nggak sih itu? Apa aja sih kontribusi sekolah ini yang membuat kalian menjadi seseorang yang sekarang ini dan bahkan siap untuk kuliah di luar negeri? Ya kalau secara langsungnya sih ya, waktu apply uni tuh emang uniku tuh minta kalau high school transcript tuh nggak boleh dari kita, tapi dari sekolahnya sendiri yang email. Pas kita kontak Pak David, gila gercep banget. Langsung keluar. Begitu minta langsung jadi. Langsung Iya, iya, bener banget. Nah Gercep ya? itu sih menurutku satu yang paling kayak, nih asik nih gitu. Oke, ada yang lain selain wah kalau minta admin cepet nih kayak gitu. Sama gercep juga. Ada yang lain? Edufair. Edufair. Di situ Edufair kalian dapat informasi-informasi gitu ya? Lumayan Iya, berapa banyak uni sih? satu hari bisa 10 uni informasi. Kalau lihat bisa berapa? Iya 10 ya cari. Iya ya, satu hari bisa 10 Satu unit. Edufair tuh ada Ada kayak- Kurang lebih bisa sampai 20 20. sih. Gila, itu kalau niat abis tuh. Nah, kalau kurang lebih bisa 20, apalagi kalau yang mungkin masih belum kepikiran gitu ya di hari-hari ini itu membuka wawasan banget tentang uni-uni. Jadi dapat nomornya juga. wow ya, Iya, jadi iya, bisa iya, langsung betul. kontak langsung gitu ya. Oke, jadi jangan lupa dong buat datang di Edufair-nya. Jadi jangan lupa buat datang ke Open House IPK Puri tanggal 3 Agustus. Iya. 3 Agustus jangan lupa di situ nanti akan ada Edufair yang akan didatengin oleh 20 universitas. Mantap. Baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Jadi Yes, yang sir. masih ragu-ragu, masih bingung, datang aja. Berikutnya, tadi udah ya hal-hal yang sangat perlu disiapkan tuh kan pasti nilai gitu kan. Terus habis itu personal statement dan sebagainya gitu. Tapi buat hidup di luar negeri nih gitu kan. Kan kita nggak hanya tentang nilai dan sebagainya dong gitu. Apa aja sih yang perlu kalian siapkan gitu? mental. Biar nggak mental ya. Biar nggak mental. Iya. Apa aja yang udah kalian prepare buat persiapan mental kalian tuh?
mental apa? Oh iya. Mental kan. Uang. Oke. Baik. Doa. Doa Oh, bener banget, gitu ya. doa. Uang jajan yang cukup Bener gitu ya. banget. Doa juga Kartu kayak kredit gitu. papa, kartu Waduh. Doa di sana nanti kalau di luar negeri jangan lupa tetap renungan, harus tetap ingat sama Tuhan gitu, apalagi di luar negeri jauh dari orang tua gitu kan. Kalau Re, ada ketakutan nggak sih mau ke luar negeri itu? Takut. Tantangannya yang bikin Re takut apa? Sebenarnya yang paling utama tuh bahasa ya. Wah, Iya. bener banget. Padahal dia udah prepare banget loh. Iya, udah mau lolos Iya SK loh. 14 loh. Bahasa Iya. yang karena- paling ditakutkan. Iya, karena kan emang walaupun udah HSK 14 HSK 5 gitu ya. HSK Udah 5. HSK 5. Sebenarnya tuh kalau lihat dari apa ya, dari cita-cita orang yang udah kuliah di Cina tuh yang ambilnya Chinese Start juga, HSK 6 tuh malah kan HSK 6 yang paling mentok tuh sebenarnya masih kurang gitu dibandingkan untuk ngomong lancar, untuk dengerin kuliahannya apa, tentang ngomongin apa, ngajarin apa, itu masih kurang gitu. Dan ya itu paling ya. Tapi ya dicoba semangat dulu lah ya. bahasa ya. Sampai Bisa. di handphonenya aja tuh udah Udah. defaultnya Mandarin Iya. loh sama Re. Bener. Sampai se-prepare itu loh Re. Ngeri. Ngeri, keren Re. Kalau Gio deh, agak jauh kan Gio nih juga. Tantangannya apa yang paling Tantangannya kamu yaitu jauh. jauh? Jadi di sini bedanya bukan cuma beda beberapa ribu kilometer tapi beberapa jam juga. Iya bener Itu sih, itu Gio sih. jauh sih. Paling Jadi- jauh nggak sih? Iya, bener, paling bener. jauh. Jadi kalau di sini bangun pagi, misalnya let's say jam 7 pagi gitu ya. Di sana saya masih jam 5 malam kemarinnya gitu. Jadi kayak kalau ngabarin papa mama kan juga susah. Ya nggak susah sih, cuman kayak ya ada kita nggak biasa lah kayak ada kesenjangan waktu gitu. Iya. Ini Itu first lumayan time banget. jauh dari papa mama ya? Bener banget. Biasa kalau jauh paling beda kota paling beda negara juga cuma daerah-daerah sini doang, Singapura gitu. Tapi kayak kalau yang sampai beda time zone sih, ya itu tantangannya sih. Wow. Tapi support papa mama. Support. Orang tua support Support banget ya. Mau ngomong mau keluar, oke. Gitu. Oke, kayak gitu. Oke, tantangannya ya itu jauh banget gitu ya. Kalau Boy, Mungkin saya kadang Vincent, kadang Boy gitu ya. Iya kan, saya Apa? juga bingung sama nama panggilan saya sih. Gimana? Apa tuh Vin tantangannya Vin? Banyak lah ya. Salah satunya ya jauh gitu dari sini kan. Iya, Kan, heeh. perbedaan waktunya juga lumayan kan, 3 Iya. jam gitu. Iya. Dan gue sendiri nggak kebiasa gitu. Ada kesenjangan waktu sama kayak Gio, jauh dari ortu, jauh dari orang-orang yang disayangi gitu. Ini Mungkin for the teman-teman- first time juga jauh. Iya, for the first time Teman-teman juga. baru nggak sih di sana? Iya, sama mungkin takut adaptasi kali ya. Nah, Mungkin iya. karena di sana kan situasinya benar-benar baru tuh, nggak pernah. Ya, Iya, paling gitu. gitu lah. Ada yang lain yang punya ketakutan tersendiri gitu? Kirain Saya ketakutan mungkin ini ya, jurusannya kan bidangnya baru nih, maksudnya nggak mencakup matematika doang gitu. Kan kalau di sekolah belajarnya cuman mentok sama matematika, tapi ini jurusannya kayak lebih luas, jadi agak takut kurang bisa keep up gitu sama pelajaran di sana. Oke, takut sama materi ya. Masih belum tahu materi yang akan dihadapin apa. Shelin? Kalau aku ya jauh, nggak jauh-jauh Jauh. banget sih, tapi Jauh maksudnya dari- ya oke Tetap lah. jauh lah. Jauh lah. Jauh loh di China. Tetap jauh dari orang-orang yang aku sayangi. Oh, itu untuk orang tua. Siapa, siapa? Ah, teman-teman, kayak gitu loh. Repot deh. Banyak loh yang disayang. Banyak Iya. kok. Oke, Terus lanjut. sama sih kayak Ray, di sana kan rata-rata orangnya yang ngomongnya bahasa Mandarin ya. Terus aku denger katanya di Guangzhou ini orang-orang lokalnya tuh kalau ngomong cepat. Sedangkan aku ini kayak kalau ngomong Mandarin aja kayak agak-agak gimana gitu ya. Karena aku juga nggak tes HSK, cuman belajar pakai English Stout kan. Jadi kayak ya mungkin buat keep up, buat ngobrol sama orang lokalnya ini agak susah karena mungkin nanti mereka ngomong aku kayak ngomong mimpa ya. Tapi Selin ngomong bahasa Indonesia sendiri kayak kereta. Emang Sama aja. setuju dia kalau ngomong bahasa Indonesia aja cepet banget gitu ya. Lokal saya kan maksudnya dia berkaca sama dirinya sendiri. Gitu. Oke. Kalau V-nya terakhir nih, apa sih yang jadi ketakutannya V-nya? Mungkin lebih ke arah hidup mandiri yang bener-bener mandiri jauh gitu sih sama ortu. Kan even though kayak misalnya SMA tuh udah mandiri orangnya, tapi kan tetap tinggal sama ortu, apa-apa masih ketemu ortu. Jadi kayak mungkin ya hidup mandirinya yang paling ditakutin.
Oke, pertama kesana jangan nangis ya. Pasti nanti ada rasa homesick yang kangen kayak gitu. Ya saling menguatkan lah, saling chat satu sama yang lain. Oke, next nih. Pesan buat adik-adiknya dong yang masih kelas 10, 11 gitu kan. Mungkin yang sudah punya ide mau keluar negeri gitu, atau bahkan yang hari-hari ini masih meraba-raba nggak tahu gitu. tenang yang hari-hari ini masih meraba-raba, beberapa di sini tuh ada yang sampai kelas 12 masih meraba-raba loh. Terutama yang itu ya, guys. Proses orang tuh beda-beda, betul. Oke, silahkan mungkin dari Cici V-nya dulu deh. Pesannya apa sih buat adik-adiknya? Mungkin even kalian nggak kepikiran mau keluar negeri atau apa segala macam, tapi tetap dari kelas 10 tuh perhatiin nilai kalian apa segala macam. Terus pas mau apply juga kalau bisa usahain kalian yang early round, soalnya itu kuota beasiswanya pasti lebih banyak dibanding yang main round sama late round. Oke, gitu. Oke, itu pesan penting dari V-nya. Next, Shelin. Ya, kalau dari aku juga tetap keep up nilai kalian ya. Kalau misalnya even ada penurunan nih, tetap harus di upgrade terus kayak aku dulu juga. Nah, terus mungkin kalau IELTS atau HSK gitu udah boleh disiapin dari sekarang ya, karena jangan kayak aku nanti terlalu mepet-mepet itu sebenarnya susah guys buat kejar IELTS itu, karena IELTS ternyata tidak semudah itu sebenarnya, kecuali gitu ya. mungkin orang-orang kayak Gio gitu. Gio yang IELTS-nya berapa Gio? Nah, ya pokoknya lumayan bagus ya. Tapi mungkin benar kata Selin sih. Kalau kalian udah ngeliat ini sekarang gitu ya, terus kalian belum ada ide juga mau kemana gitu, kalian research uni-uni yang emang kalian pengen masuk atau kalian coba decide gitu, karena persiapan kalian jadi bisa lebih terfokus gitu ya. Oke. Ya buat kayak nyiapin SAT IELTS gitu-gitu juga. Beasiswa kalian banget ntar. Research itu penting banget ya Iya. ternyata Iya, ya. iya. Jadi kita harus research dari banyak uni gitu, sekalipun mungkin udah tahu satu tujuan Iya. di situ. Cuman kadang waktu kita apply belum tentu kita Iya, diterima di iya, situ. iya, Gitu iya, nggak iya, sih? harus Ada. ada alternatif, Nah, betul, ini iya. Boy nih yang Nah. nyobain ke banyak uni juga gitu. Pesannya Ya, apa, Boy? mungkin dari gue ini sih, pertama-tama yang penting pasti nilai ya, nilai. Terus nilai keep up kalau misalnya kalian mau keluar negeri dan ambil English tes, kalian bisa siapin IELTS dan SAT dari sekarang gitu. Dan mungkin pesan gue ini sih, kalau nanti di situ jangan lupa mengandalkan Tuhan ya dalam Itu paling penting ya sebenarnya. Penting banget, Iya. penting banget. jangan pasif-pasif di sana, takutnya nanti kalau Bener. pasif-pasif kalian dihanyutkan sama Dihanyutkan. orang-orang yang Iya. lain. Waduh. Bener banget. Keren banget gitu. Terus saya juga suka nih waktu Shelin mention kalau misalnya nilainya ada yang sempat turun gitu, jangan langsung down di situ aja gitu ya. Naik turun nilai itu sebenarnya wajar nggak sih gitu kan, tapi harus tetap semangat buat ngejar lagi. Waktu sibuk-sibuknya kan kadang kita jadi stres juga stres. gitu. Betul. Apalagi kelas 12 ya, Iya. sibuk-sibuk Iya. berorganisasi, Banyak hal. pinjam. Tiap hari kayak ada Diajar. ulangan. Nah, Setiap kali ada ulangan kelas 12, zaman Itu- kalian penuh pergantian guru yang kalian Iya, harus iya. beradaptasi juga itu dengan jangan penilaiannya. stres, guys. Jangan Tapi dengan Jangan itu santai, kita kecil diajarkan aja. buat Don't crack, don't crack. Don't crack. Guru-guru IPK santai semua. Iya. Masuk. Bisa. Oke. Itu kalau pesan dari Ray. Sebenarnya sama nilai. Mm-mm. Cuman yang nggak penting juga, yang nggak kalah penting juga, sikapnya juga ya. Oke. Wow, Bener, bener Harus dijaga banget. sikap. Oh benar. Ya. Karena perlu surat rekomendasi. Oh itu tujuannya gitu. Oke. Iya. Jahat. Loh, tapi bener Bener, juga. bener. Sikap Iya. penting karena ternyata Surat rekomendasi. surat Ya, rekomendasi Gitu, penting. iya. Tadi udah ada tentang jaga sikap juga ternyata penting gitu. Karen mau kasih apa ya, wejangan apa buat adik-adiknya? Ya pokoknya tetap semangat, khususnya buat yang kalau misalnya nih kelas 12 belum tahu mau kemana. Itu soalnya area of specialty-nya Karen ya. Itu spesiality. Iya, Nggak itu apa-apa specialty-nya kok, guys. Karen. Pelan-pelan dijalanin nanti pasti ujungnya bisa lah. Amin. Ingat tadi kata Boe, jangan lupa berdoa, mengandalkan Tuhan gitu kan. Jadi nanti Tuhan yang akan tunjukkan kesini loh yang bagus gitu nggak sih gitu. Terus minta dukungan dari orang-orang juga, minta didoain juga gitu. Sama jangan lupa minta surat rekomendasi guys. Itu penting guys.
datang ke open house. Tanggal berapa? Tanggal 3 Agustus. Oke, sekali lagi nih ya, jangan lupa buat datang ke open house-nya IPK Puri tanggal 3 Agustus. Di sana akan ada EduFair yang mengundang 20 universitas. Wah. Jadi yang masih bingung-bingung gitu silahkan datang gitu, siapa tahu nanti dibukakan wawasannya baik di universitas dalam negeri maupun luar negeri gitu. Oke, terima kasih semuanya udah makasih. datang hari ini. Thank you so much buat sharingnya gitu. Pesennya nanti di luar sana tetap jaga diri baik-baik. Tetap jadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Terus jadi berkat buat orang-orang di sana. Amin. Ingat, kalian adalah alumni-alumni IPK Puri yang diterjunkan. Hot drop. Oke. Dikirim ke luar negeri buat jadi berkat di sana. Oke? Semangat semuanya. Oke, kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang pasti lebih menarik. Jadi tetap ditunggu di Dia Lo Gue.